Bab 5231. Jalan Hutan Tandus. Terletak di daerah kumuh kota Fengling, Jalan Hutan Tandus selalu dihuni oleh berbagai geng, yang dikenal karena aktivitas terlarang mereka seperti menjual daging dan menyewa pembunuh bayaran. Memasuki Jalan Hutan Tandus, seseorang langsung tercium bau busuk. Noda darah merah tua samar-samar terlihat melalui celah-celah lempengan batu hitam. Sebagian besar rumah di kedua sisinya bobrok, miring tak menentu seolah-olah angin sepoi-sepoi dapat merobohkannya. Di mana-mana di Jalan Hutan Tandus, orang dapat melihat seniman bela diri yang kultivasinya telah lumpuh, serta banyak individu lumpuh dengan lengan, kaki, mata, atau tanpa kultivasi. Ketika mereka melihat Lin Bai dan kelompoknya memasuki jalan, mereka mengangkat mata mereka yang mati rasa dan mengamati Lin Bai. Lin Bai dan rekan-rekannya mengabaikan mereka, menggunakan token giok di tangan mereka untuk mencari di jalan. Jalan Hutan Tandus, nomor 49. Demikian alamat yang tertera pada token giok. Prasasti giok ini diberikan Bao Heng kepada Lin Bai untuk mengaktifkan susunan sihir di kediaman mereka di Jalan Kulin. Bao Heng tahu betul bahwa Luo Chong telah memasang jebakan di Jalan Kulin, memancing Lin Bai dan rekan-rekannya untuk masuk ke dalamnya, jadi wajar saja ia tidak bisa membawa Lin Bai ke sana sendirian. Karena itu, ia mengarang alasan dan mengirim Lin Bai dan rombongannya ke sana sendirian. Berjalan menyusuri jalan yang seakan tak berujung ini, Lin Bai dan rekan-rekannya mengamati para seniman bela diri di sekitar, mencari rumah-rumah yang sesuai. Para penyandang disabilitas di Jalan Kulin semua mendongak, mengamati Lin Bai dan rombongannya. Lin Bai melakukan hal yang sama, mengamati mereka satu persatu. Apakah ini yang dimaksud? Tiba-tiba, Liang Tua memanggil. Semua orang berhenti dan melihat ke arah rumah di sebelahnya, melihat sebuah plakat kayu compang camping tergantung di samping pintu, dengan jelas menampilkan tulisan, Jalan Kulin, nomor 49. Namun, karena terkikis waktu dan kurangnya perawatan, plakat kayu itu benar-benar lapuk. Seharusnya ini dia. Lin Bai berjalan membawa token giok, menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya, membuatnya bersinar terang. Ia kemudian melambaikan token di depan pintu, mengaktifkan susunan sihir. Segera, Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu pintu terbuka, seorang seniman bela diri ungu melesat keluar dari dalam, dengan cepat menyelimuti semua orang. Lin Bai dan yang lainnya tampak terkejut, mereka tidak pernah menyangka ada mekanisme di pintu itu. Sebelum mereka sempat mempersiapkan pertahanan, mereka diselimuti kabut ungu. Gawat, hati-hati, kabut ungu apa ini? Tetua Liang, Fang Yuansu, dan Ye Guqing berteriak serempak. Mata Meng Po menyipit, dan ia berseru ngeri, itu, bubuk anggur ungu, kabut beracun. Bahkan seniman bela diri di bawah alam buah Tai Dao, begitu masuk, dapat melumpuhkan indera mereka, menyegel meridian dan dantian mereka, menyulitkan mereka untuk memobilisasi kekuatan spiritual mereka, menyebabkan pusing, penglihatan kabur, dan kelemahan pada anggota tubuh mereka. Kabut beracun ini, meskipun tidak fatal, sangat merepotkan. Keunggulannya terletak pada penyembunyiannya, tidak berbau, sehingga sulit dideteksi bahkan oleh seniman bela diri tingkat buah Tai Dao. Jika seseorang telah menempatkan racun mematikan di dalam mekanisme portal, Lin Bai dan yang lainnya pasti akan langsung menyadarinya saat mereka membuka formasi. Oleh karena itu, orang yang memasang mekanisme ini sangat berhati-hati dan sangat licik. Ia tahu bahwa menempatkan zat yang sangat beracun akan mudah terdeteksi, jadi ia secara khusus memilih bubuk anggur ungu, kabut beracun yang sulit dideteksi. Meskipun tidak fatal, kabut ini sangat merepotkan. Dalam sekejap, semua orang diselimuti kabut ungu. Karena tak seorang pun menyangka akan ada mekanisme di sini, mereka terkejut, dan semua orang menghirup sebagian kabut beracun tersebut. Seketika, Lin Bai merasa pusing dan pening, penglihatannya kabur, dan bayangan ganda mulai muncul di depan matanya. Terlebih lagi, ketika Lin Bai mencoba memobilisasi energi spiritualnya, ia selalu merasa energi itu sangat ringan dan tidak stabil, tidak dapat mengalir dengan lancar dari dantiannya. Lin Bai, kita terjebak. Teriak Qiao Mo kepada Lin Bai, wajahnya pucat pasi. Lin Bai berbalik dan melihat Qiao Mo, Yi Gu, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guqing, Ye Guyu, Tetua Liang, Meng Po, dan yang lainnya menunjukkan gejala yang sama dengannya. Meng Po, apakah ada penawarnya? Lin Bai melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin spiritual menyapu, membubarkan kabut ungu di depannya. Meng Po menggelengkan kepala dan berkata, bubuk anggur ungu tidak mematikan, jadi hanya sedikit orang yang meramu penawarnya. Penawar biasa tidak berguna untuknya. Tapi jangan khawatir, bubuk anggur ungu akan menghilang dari tubuhnya dengan sendirinya dalam 3 hari. Jelas, semua orang telah diracuni. Teman-temanku, kami sudah lama menunggu kalian. Saat itu,
Tawa dingin terdengar dari halaman. Buk 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 buk. Bersamaan dengan suara itu, derak baju zirah bergema di sekitar mereka. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat sekelompok prajurit berbaju zirah lengkap mengepung area tersebut. Para prajurit ini tak lain adalah garnisun kota Fengling. Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya dengan pembawaan yang luar biasa keluar dari rumah, ditemani oleh 7 pendekar puncak Dewa Dao. Lin Bai mengenali ketujuh pendekar puncak Dewa Dao itu, merekalah ketujuh orang yang lolos dari tebasan pedang Lin Bai di Istana Tuan Kota tadi malam. Dan pria parubaya itu, tentu saja, tak lain adalah Luo Chong, Tuan Kota Fengling. Luo Chong, Qiao Mo dan Qin Yao pernah melihat potret Luo Chong sebelumnya, jadi mereka langsung mengenalinya. Raut wajah Qiao Mo dan Qin Yao tampak terkejut. Apa yang dilakukan Luo Chong di sini? Luo Chong tersenyum tipis, kilatan aneh melintas di matanya. Tatapannya menyapu Lin Bai dan yang lainnya, akhirnya tertuju pada Lin Bai, dan ia tersenyum, orang yang menerobos masuk ke istana Tuan Kota tadi malam, bukan? Lin Bai menatap dingin Luo Chong, mengalirkan kekuatan tubuh Dao Lima Elemen di dalam tubuhnya untuk melenyapkan bubuk anggur ungu. Meskipun tubuh Dao Lima Elemen berpengaruh pada bubuk anggur ungu, tetap saja butuh waktu untuk menghilangkannya sepenuhnya dari tubuh. Melihat Lin Bai terdiam, Luo Chong melanjutkan sambil tersenyum, sungguh mengesankan. Kediaman Tuan Kotaku saja sudah merupakan jebakan yang tangguh, tapi kau berhasil masuk dan lolos tanpa cedera. Lin Bai bertanya, bagaimana kau bisa menemukanku? Luo Chong tertawa, fakta bahwa kau bisa bertanya seperti itu jelas menunjukkan kau bukan seniman bela diri dari divisi Zhaoxing. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati jika tahu alasannya. Ingat, lain kali kau menyusup ke suatu tempat, pastikan kau tidak meninggalkan jejak kaki di tanah. Hati Lin Bai mencelos, langsung teringat kejadian di luar ruang kerja Luo Chong. Di luar ruang kerja Luo Chong terdapat hutan bambu, tempat Lin Bai berdiri, tetapi karena kecerobohannya, ia meninggalkan jejak kaki. Lin Bai bahkan lebih terkejut dengan ketajaman pengamatan Luo Chong, ia bahkan bisa dengan jelas mendeteksi sepasang jejak kaki di kegelapan. Tuan Luo Chong, mengapa Anda di sini? Bagaimana Anda tahu kami akan datang ke sini? Wajah Lin Bai dingin, matanya berkedut, sedikit niat membunuh terpancar di dalamnya. Saat ini, Lin Bai sudah tahu mereka telah dihianati oleh rakyatnya sendiri. Namun Lin Bai membutuhkan jawaban dari Luo Chong, agar ia mengungkapkan siapa yang telah mengkhianati mereka. Anda sudah punya jawabannya di hati Anda, jadi mengapa bertanya lagi? Kata Luo Chong dengan senyum dingin. Lin Bai mencibir, sebelumnya saya bertanya-tanya, dengan kekuatan agen rahasia divisi Zhaoxing, menyusup ke kota Fengling seharusnya mudah, jadi mengapa kedua tim gagal di kota Fengling? Jadi ada masalah di divisi Zhaoxing. Sepertinya kedua tim agen rahasia itu juga tewas dalam rencana Tuan Kota dan Bao Heng, bukan? Bab 5232 Luo Chong. Sepertinya kedua tim mata-mata itu juga tewas dalam rencana penguasa kota dan Bao Heng, iya. Tanya Lin Bai dingin. Luo Chong tersenyum tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, kau sudah bertanya begitu banyak, bolehkah aku bertanya juga? Kau bukan seniman bela diri dari divisi Zhaoxing, melainkan murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, kan? Sebelum Lin Bai sempat menjawab, Tetua Liang berkata dengan dingin, kami adalah murid 3 keajaiban dari sekte Tianshui. Luo Chong melirik Tetua Liang dengan sinis, lalu menunjuk Lin Bai dan berkata, aku bisa percaya kau jika kau bilang dia murid 3 keajaiban. Lagi pula, siapapun yang bisa lolos dari istana penguasa kota, yang dikelilingi oleh jaring surgawi, pasti memiliki kekuatan seorang murid 3 keajaiban. Tapi kalian, sama sekali tidak terlihat seperti murid 3 keajaiban. Tapi itu tidak mengherankan. Lagi pula, sekte Tianshui sedang merosot akhir-akhir ini, dan tidak bisa menghasilkan banyak jenius yang luar biasa. Wajar saja kalau Tom, Dick, atau Harry manapun bisa menjadi murid 3 keajaiban. Kata-kata Luo Chong diwarnai kesombongan dan penghinaan. Ia pernah menjadi salah satu dari 3 murid paling menonjol dari sekte Wentian, dan ketika ia masih di sekte tersebut, sekte Tianshui sudah merosot. Oleh karena itu, ia tentu saja memandang rendah sekte Tianshui. Kata-kata Luo Chong membuat Tetua Liang dan Meng Po marah, tetapi kekuatan mereka dibatasi oleh bubuk Luo ungu, mencegah mereka berbicara. Saat berhadapan dengan Luo Chong, Lin Bai mengirimkan suaranya kepada Qiao Mo dan yang lainnya, berkata, saat kita bergerak, berusahalah sekuat tenaga untuk menerobos pengepungan, jangan bertarung sampai mati. Setelah berpencar dan melarikan diri, cari tempat persembunyian, lalu cobalah untuk berkumpul kembali. Mendengar transmisi suara Lin Bai, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka semua mengerti bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Namun,
mereka diracuni oleh bubuk teratai ungu dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang bisa lolos. Karena mereka adalah murid Sekte Tianshui, maka tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Kirim mereka pergi. Luo Chong tersenyum dingin, dan para prajurit lapis baja di sekitarnya bergegas maju seperti serigala lapar menerkam mangsa mereka menuju Qiao Mo dan yang lainnya. Pergi, raung Lin Bai. Pada saat itu, ia mengerahkan kekuatan jantung pedangnya, dan 4 pedang terbang melesat ke segala arah, melepaskan ribuan sinar pedang yang menebas keluar. Sinar pedang itu mengenai baju zirah para prajurit lapis baja, langsung menghancurkannya, dan darah menyembur dari retakannya. Rentetan sinar pedang ini menangkis gelombang prajurit lapis baja yang menyerbu. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, Tetua Liang, Meng Po, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu, dengan menanggung racun bubuk teratai ungu, dan berjuang keluar dari jalan hutan kering. Jalan hutan kering adalah tempat tanpa hukum, di mana banyak seniman bela diri meninggal setiap hari, itu adalah kejadian yang biasa. Maka ketika mereka melihat seseorang bertarung, orang-orang di sekitarnya dengan bijak bersembunyi, dan tak seorang pun berani maju untuk ikut campur. Di jalan hutan kering yang luas, hanya tersisa prajurit lapis baja garnisun dan Lin Bai beserta kelompoknya, terkunci dalam pertempuran sengit. Aku meremehkanmu. Aku tak pernah menyangka kau akan melepaskan kekuatan sebesar ini setelah diracuni bubuk anggur ungu. Luo Chong terkejut oleh cahaya pedang Lin Bai. Ia segera melangkah maju, melepaskan kekuatan alam buah Tai Dao, menekan Lin Bai seperti langit yang runtuh. Kekuatan buah Tai Dao yang berat dan bagaikan gunung menekan Lin Bai, semakin memperparah tubuhnya yang sudah tegang. Asteris Puff. Asteris seteguk darah menyembur dari mulut Lin Bai. Racun bubuk anggur ungu mengamuk di dalam tubuhnya, mengaburkan penglihatannya, menyebabkan bayangan ganda, dan membuatnya merasa pusing dan pening. Anggota tubuhnya lemah, energi spiritualnya sulit dimobilisasi, dan kekuatannya sangat berkurang. Pedang Iblis. Penggaris pengukur. Namun, Lin Bai masih menggertakkan giginya dan menghunus pedang iblis dan penggaris pengukur. Wajahnya meringis marah, matanya berkobar dengan niat membunuh. Ia tampak siap bertarung sampai mati. Lin Bai tahu betul bahwa jika ia tidak bertarung sampai mati sekarang, mungkin tak seorang pun akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Seberkas cahaya pedang Qian mengalir di sekujur tubuh Lin Bai. Dalam sekejap, cahaya pedang itu melonjak dan membubung ke langit, bagaikan bunga teratai Qian yang berakar di antara langit dan bumi. Ini, Luo Chong benar-benar terkejut, matanya menyala-nyala saat menatap cahaya pedang biru. Warisan Dewa Pedang Teratai Biru. Anak ini, sungguh beruntung. Sebagai murid Sekte Wentian, Luo Chong tentu saja berpengetahuan luas. Ia langsung menyadari hubungan antara ilmu pedang Lin Bai dan Dewa Pedang Teratai Biru. Namun, ia tidak sepenuhnya yakin itu adalah warisan Dewa Pedang Teratai Biru. Lagi pula, meskipun warisan itu dikenal luas di Chu, tak seorang pun pernah benar-benar menguasainya selama bertahun-tahun. Di bawah kekuatan teknik pedang teratai biru, Luo Chong terpaksa mundur. Ia mengambil banyak susunan pertahanan dari tas penyimpanannya untuk menahan dampak cahaya pedang. Namun, serangan pedang Lin Bai tidak ditujukan pada Luo Chong, melainkan, mengenai prajurit lapis baja garnisun yang telah menjebak Qiao Mo dan Qin Yao. Gemuruh. Cahaya pedang biru turun dari langit, membelah jalan hutan yang layu menjadi dua. Semua prajurit garnisun yang terkena serangan ini hancur menjadi abu. Cepat pergi. Teriak Lin Bai mendesak Qiao Mo dan Qin Yao setelah mengalahkan rintangan di jalan mereka dengan satu tebasan pedang. Fang Yuansu, Ye Guqing, Ye Guyu, Tetua Liang, Meng Po, dan yang lainnya melirik Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih, lalu segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas keluar dari jalan hutan yang layu dan menghilang dari pandangan. Lin Bai, apa yang akan kau lakukan jika kita pergi? Qiao Mo memanggil Lin Bai. Lin Bai menjawab dengan dingin, aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Wajah Qiao Mo menunjukkan rasa sakit, ia masih mengkhawatirkan Lin Bai. Qin Yao bergegas datang ke sisi Qiao Mo dan berbisik, Qiao Mo, ayo pergi. Kita tidak bisa membantu Lin Bai di sini. Percayalah padanya, dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Qiao Mo mengangguk dan melarikan diri dari jalan hutan yang layu bersama Qin Yao. Saat ini, Qiao Mo dipenuhi dengan kesedihan dan perlahan-lahan mulai melihat kenyataan dengan jelas. Ia tersenyum getir dalam hati. Siapakah gelar salah satu dari 3 murid paling menonjol Sekte Tianshui, dan siapakah gelar kebanggaan dan kebanggaan Sekte Tianshui? Dalam menghadapi pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, ia serapuh sehelai rumput. Sebaliknya, Lin Bai, bahkan dalam keadaan terdesak, berhasil membalas dengan pedangnya. Perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat.
Yigu melirik Luo Chong dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Luo Chong, jika Lin Bai mati, aku akan membuat seluruh klanmu membayar harganya. Aku tidak peduli apakah kau didukung oleh Sekte Wentian atau keluarga Chen di ibu kota, jika mereka berani ikut campur, mereka semua akan mati. Setelah itu, Yigu berbalik dan pergi. Luo Chong, melihat yang lain melarikan diri, sangat marah. Rencananya yang direncanakan dengan cermat telah dengan mudah digagalkan oleh Lin Bai, bagaimana mungkin dia tidak marah. Mereka lolos, tetapi kau tidak akan lolos hari ini. Luo Chong memelototi Lin Bai, matanya dipenuhi niat membunuh. Pandangan Lin Bai mengabur, tetapi setelah mendengar suara Luo Chong, senyum dingin tersungging di bibirnya, jika kau benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu, aku takkan bisa kabur dari istana penguasa kota tadi malam. Kau mencari mati. Luo Chong meraung, menyerang Lin Bai dengan telapak tangannya. Tulang iblis mata air kuning. Lin Bai buru-buru mengeluarkan tulang iblis mata air kuning dari tas penyimpanannya dan dengan cepat menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Semburan kekuatan buah tai dao muncul dari tubuh Lin Bai. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Di udara, bayangan pedang dan teknik telapak tangan beradu, dampak dahsyatnya mengubah seluruh jalan hutan yang layu menjadi reruntuhan. Teknik rahasia lagi. Apakah ini teknik rahasia atau semacam harta karun? Anak ini punya banyak kartu truf. Mata Luo Chong berkilat tajam. Entah itu teknik pedang teratai biru yang digunakan Lin Bai atau harta karun inilah yang langsung mengangkatnya ke ranah buah tai dao, keduanya adalah harta tak ternilai di kerajaan Chu. Bahkan putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte pun mungkin tidak memilikinya. Dan sekarang, kedua harta ini benar-benar muncul pada Lin Bai saja. Bab 5233 lolos dari maut. Setelah menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, Lin Bai dapat melepaskan kekuatan alam buah tai dao untuk sementara. Berdasarkan pengalaman beradu pedang dengan Luo Chong tadi malam, Lin Bai menilai bahwa kultivasi Luo Chong paling tinggi berada di alam buah tai dao tingkat rendah, masih jauh dari alam buah tai dao tingkat menengah. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini setelah menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, akan sulit bagi Luo Chong untuk membunuhnya. Namun, Lin Bai jelas tidak ingin bergulat dengan Luo Chong lagi, karena meskipun Luo Chong tidak dapat membunuhnya setelah menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, akan sulit juga bagi Lin Bai untuk membunuh Luo Chong, jadi melanjutkan pertarungan menjadi sia-sia. Setelah menyatu dengan tulang iblis, Lin Bai segera menggunakan ilmu pedangnya, melepaskan semburan cahaya pedang biru yang berulang kali memaksa Luo Chong mundur. Di saat yang sama, Lin Bai memanfaatkan kesempatan itu, terbang menjauh, dan melarikan diri dari jalan hutan yang layu. Dengan sapuan cahaya pedang biru, seluruh jalan hutan yang layu itu hancur menjadi reruntuhan. Embusan angin bertiup, menghalau debu yang memenuhi jalan yang sunyi itu, memperlihatkan Luo Chong berdiri di atas reruntuhan, tatapannya gelap dan merenung saat ia menatap ke kejauhan. Beberapa prajurit berbaju besi yang terluka parah merangkak keluar dari reruntuhan. Bahkan dengan jaring yang rumit ini, ia masih berhasil melarikan diri. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte memang tak bisa dianggap enteng. Bahkan dengan Sekte Tianshui dalam kondisinya saat ini, para seniman bela diri dari Sekte Tianshui masih tak tertandingi oleh sekte lain manapun. Mungkin inilah kekuatan sejati dari 5 keluarga dan 7 sekte. Luo Chong berdiri di atas reruntuhan, wajahnya pucat pasi. Hari ini, ia telah memasang jebakan untuk menangkap Lin Bai, tetapi tanpa diduga, Lin Bai lolos dari maut. Tak satu pun rekan Lin Bai, baik yang hidup maupun yang mati, yang tertangkap. Ini tak diragukan lagi merupakan kemunduran besar bagi Luo Chong. Ia tahu lebih jelas bahwa setelah Lin Bai dan yang lainnya melarikan diri, menangkap mereka lagi akan jauh lebih sulit. Tuan Kota, Tuan. Pada saat ini, Jenderal Garnison, memimpin pasukan besar untuk memberikan dukungan, bergegas memberi penghormatan setelah melihat Luo Chong berdiri di Runtuhan. Luo Chong berkata dengan dingin, kirim perintah, cari iblis-iblis kultus dewa darah ini di seluruh kota. Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah, 10 pil kuno, dan 100 pil pelanggar terlarang, dan dapat memilih 3 harta karun dari semua harta karun di perbendaharaan kota Fengling. Mendengar hadiah itu, sang jenderal tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Pil kuno dan pil pelanggar terlarang keduanya adalah pil yang diminum oleh para kultivator puncak alam Dewa Dao, yang mampu meningkatkan kultivasi. Seorang seniman bela diri biasa yang meminum 1 pil kuno sudah cukup untuk meningkatkan kultivasi mereka hingga 100 tahun. Selain itu, ada pilihan untuk memilih 3 harta karun dari semua harta karun di perbendaharaan kota Fengling. Hadiah sebesar itu kemungkinan besar akan menggerakkan semua orang kuat di kota Fengling. Lin Bai berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menghilang dari jalanan hutan yang layu. Setelah tiba di kota timur,
ia menemukan gang terpencil dan menyimpan tulang iblis mata air kuning. Kemudian, ia dengan cepat mengeluarkan jubah lain dari tas penyimpanannya untuk menyembunyikan auranya, perlahan berjalan keluar dari gang, dan menghilang ke kerumunan. Racun bubuk anggur ungu masih mengamuk di tubuh Lin Bai. Berjalan di jalan, Lin Bai merasa matanya terbelalak, kepalanya berat dan kakinya goyah. Ia bahkan tidak tahu kemana ia pergi. Dari kota timur, Lin Bai berjalan ke kota utara kota Fengling. Ia ingin mencari penginapan untuk beristirahat sementara, tetapi tanpa diduga, semua penginapan di kota Fengling penuh. Racun bubuk anggur ungu menjadi semakin ganas. Menurut Meng Po, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari agar racun bubuk anggur ungu benar-benar hilang. Namun kini Lin Bai tidak punya tempat tinggal di kota Fengling. Ia terpisah dari Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, tanpa kerabat atau teman, dan Bera. Dalam kesulitan yang mendalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tak berdaya, Lin Bai berjalan ke gang terpencil dan duduk bersandar di dinding. Racun bubuk anggur ungu meluap di tubuh Lin Bai seperti banjir, dengan cepat menyebabkan kesadarannya mulai menghilang. Lin Bai perlahan tak sadarkan diri. Tepat sebelum ia kehilangan kesadaran, ia samar-samar melihat beberapa sosok muncul di depannya, membantunya berdiri, lalu menghilang. Setelah Lin Bai tak sadarkan diri, kesadarannya kembali ke dunia kelabu yang kabur. Kabut mengalir bagai air di tanah, memancarkan aura suci. Di kejauhan, sebatang pohon tua yang bengkok berakar di antara beberapa batu besar, daun-daun merahnya berdesir tertiup angin. Lin Bai begitu akrab dengan ruang ini. Setelah mengolah Dao Xin Zimo, benih iblis hati Dao pikiran jahat Lin Bai, Suantong, mata misterius lahir, dan ruang ini berada di dalam kesadarannya wilayah Suantong. Dulu, ketika Lin Bai tak sadarkan diri, ia akan datang ke ruang ini, dan Suantong akan duduk di bawah pohon, mengejek keadaannya yang berantakan. Namun kini, saat melangkah ke ruang ini lagi, Suantong tak ada lagi di sana. Mengapa aku di sini? Secercah kebingungan berkelebat di mata Lin Bai. Aku sudah memotong benih iblis dan mengeluarkan Suantong dari tubuhku. Ruang ini seharusnya lenyap bersama Suantong. Tapi kenapa masih ada? Lin Bai menatap tak percaya, secara naluriah melihat ke bawah ke tanah. Saat Lin Bai melihat ke bawah, kabut yang mengepul dari tanah menghilang, memperlihatkan lantai. Lantai itu seperti cermin raksasa, memantulkan wajah Lin Bai. Saat itu, Lin Bai tercengang, karena saat melihat ke bawah itu, ia melihat dirinya di cermin, dan di dalam pupilnya tumbuh bunga aneh, dan di benang sarinya terdapat tangan dengan senyum yang tidak tersenyum atau menangis, seolah mengejek kesengsaraan dan penderitaannya. Bunga iblis. Mustahil, mustahil. Aku sudah memotongmu, kau tidak mungkin masih ada. Lin Bai terkejut. Seharusnya ia memotong bunga iblis itu, jadi kenapa bunga itu masih muncul di matanya? Hahaha, hahaha. Saat itu, tawa jahat dan arogan menggema dari dalam ruang abu-abu ini. Tawa ini sangat familiar bagi Lin Bai, itu tawa Suantong. Tawa meledak, wajah Lin Bai memucat-pucat pasi, dan saat itu, kesadarannya mulai menghilang dari ruangan ini. Di dalam halaman yang tak bernama. Penatua Zhou, apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, Nona Qiao Mo, saya sudah menenangkan meridiannya, dia pasti akan segera bangun. Percakapan antara dua orang terdengar dari dalam ruangan. Namun, saat itu, Lin Bai, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Kemudian, Lin Bai duduk di tempat tidur, matanya merah dan wajahnya berubah marah. Mustahil. Lin Bai meraung, melepaskan niat pedang yang menyapu, langsung meratakan halaman kecil itu. Niat pedang dari Lin Bai mengirimkan hawa dingin ke tulang punggung semua seniman bela diri di halaman, bahkan Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya ketakutan. Lin Bai, Lin Bai. Qiao Mo melihat Lin Bai bermandikan keringat dan bergegas menghampiri, memanggil dengan cemas. Mendengar suara Qiao Mo, Lin Bai perlahan mulai tenang. Ia melihat sekeliling dengan bingung dan mendapati Qin Yao, Fang Yuansu, Yi Gu, Ye bersaudara, Tetua Liang, Meng Po, dan yang lainnya hadir. Ada juga banyak seniman bela diri dari berbagai usia yang tidak dikenali Lin Bai, semuanya menatapnya dengan ketakutan, jelas ketakutan akan kehadirannya. Di mana ini? Lin Bai bertanya kepada Qiao Mo, pikirannya tegang. Qiao Mo menjawab, ini kediaman keluarga Zhou di kota Fengling. Tetua Zhou menyelamatkan kita. Bab 5234 Situasi Genting. Perjuangan berat. Kota Fengling, keluarga Zhou. Karena Lin Bai baru saja terbangun dan niat pedang yang dilepaskannya, halaman kecil itu rata dengan tanah. Tuan tua, Zhou tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal baru untuk Lin Bai dan yang lainnya. Saya Zhou Yuansheng, kepala keluarga Zhou di kota Fengling.
Mereka yang mengenal saya dengan baik suka memanggil saya Tuan Tua Zhou. Di halaman kecil itu, Tuan Tua Zhou melangkah maju dan membungkuk kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan tersenyum sebagai tanggapan, lalu ingatannya melonjak saat ia mencari informasi yang relevan tentang keluarga Zhou di kota Fengling. Keluarga Zhou di kota Fengling bahkan tidak dianggap sebagai keluarga kelas 1, melainkan keluarga kelas 2. Saat ini, tidak ada ahli buah Tai Dao di keluarga itu. Satu-satunya ahli buah Tai Dao adalah leluhur pendiri keluarga Zhou, tetapi ia telah meninggal 3.000 tahun yang lalu. Penanggung. Jawab keluarga Zhou saat ini adalah Tuan Tua Zhou, yang baru saja menyelamatkan Lin Bai dan yang lainnya, dan ia hanya memiliki kultivasi puncak alam Dewa Dao. Qiao Mo dan Qin Yao menghampiri Lin Bai dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah meninggalkan Jalan Kulin. Setelah melarikan diri dari Jalan Kulin, kami bertemu dengan para pendekar dari keluarga Zhou. Tetua Zhou, melihat kami diracuni bubuk anggur ungu, mengizinkan kami untuk sementara waktu datang ke keluarga Zhou untuk berobat. Kami tidak punya tujuan lain, jadi kami percaya pada Tetua Zhou dan datang ke keluarga Zhou. Kemudian, Tetua Zhou berkata bahwa setelah kau melarikan diri dari Jalan Kulin, kau menghilang tanpa jejak. Baru setelah keluarga Zhou mencari secara ekstensif, mereka menemukan jejakmu. Mendengar penjelasan Qiao Mo dan Qin Yao, Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tetua Zhou. Melihat Tetua Zhou, yang bersandar pada tongkat, berjalan dengan langkah goyah, kepalanya penuh rambut putih, wajahnya keriput, dan memancarkan aura kematian yang pekat, ia jelas menunjukkan tanda-tanda mendekati akhir hidupnya. Terima kasih atas bantuanmu yang tulus, Tetua Zhou, kata Lin Bai kepada Tetua Zhou. Tetua Zhou menghela napas dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika senior Li Tianen datang ke kota Fengling untuk menyelidiki para prajurit Sekte Dewa Darah, akulah yang membantunya. Itulah sebabnya senior Li Tianen mengetahui begitu banyak rahasia kota Fengling. Begitu, Lin Bai mengangguk dan bertanya, bagaimana kau tahu kita akan mengambil risiko di Jalan Kulin? Tetua Zhou berkata, aku punya mata-mata di istana Tuan Kota, jadi aku tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Aku juga tahu tentang pengkhianatan Bao Heng, seorang prajurit dari divisi Zhaoxing, dan jatuhnya kedua tim mata-mata itu. Sebenarnya, ketika kedua tim mata-mata itu tiba di kota Fengling, aku mencoba mencari tahu keberadaan mereka dari berbagai sumber. Sayangnya, tim mata-mata divisi Zhaoxing sangat terampil, dan teknik penyembunyian mereka tak tertandingi. Aku mencoba segalanya tetapi tidak dapat menemukan mereka. Pada akhirnya, aku hanya bisa mendapatkan informasi dari istana Tuan Kota bahwa kedua tim mata-mata itu telah tewas. Kemudian, berita datang dari istana Tuan Kota 2 hari yang lalu bahwa Bao Heng mengirim pesan kepada Tuan Kota yang mengatakan bahwa Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirim prajurit dari divisi Zhaoxing lagi. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kalian sebelum kalian hancur. Untungnya, kalian semua masih hidup kali ini. Saat Zhou Tua berbicara, senyum tulus muncul di wajahnya. Lin Bai bertanya, Zhou Tua, mengapa kau begitu bersusah payah menyelamatkan kami? Apakah ada yang kau inginkan? Zhou Tua tersenyum getir, Sekte Dewa Darah sedang bangkit kembali, dan Kezu pasti akan hancur. Jika kami para prajurit Kezu bahkan tidak mampu melindungi tanah air kami sendiri, lalu apa gunanya kultivasi tinggi kami? Hak apa yang kami miliki? Lin Bai tiba-tiba tersadar dan tersenyum malu, jadi Zhou Tua sangat menyayangi tanah air ini. Aku telah meremehkanmu. Mohon maafkan aku. Lin Bai berpikir bahwa Zhou Tua memiliki sesuatu untuk diminta dalam menyelamatkan mereka, tetapi ia tidak menyangka Zhou Tua begitu saleh, ia hanya ingin menyelamatkan Kesu. Tuan Tua Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, kota Fengling saat ini dalam keadaan siaga penuh, begitu ketatnya sehingga burung pun tak bisa masuk. Di bawah perintah Tuan Kota Luo Chong, semua pendekar di kota Fengling sedang mencari keberadaan Anda. Nah, apakah kalian punya ide untuk memecahkan kebuntuan ini? Mendengar pertanyaan Tetua Zhou, raut wajah semua orang muram. Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirim mereka ke kota Fengling untuk menyelidiki menara penyegel Dewa Darah. Namun, setelah beberapa hari di kota Fengling, mereka belum mengetahui apapun tentang Sekte Dewa Darah, dan malah berulang kali terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Kini, mereka terpaksa bersembunyi di kediaman keluarga Zhou, jika mereka berani keluar, mereka pasti akan terdeteksi oleh para pendekar kota Fengling. Setiap langkah terasa sulit, mereka praktis tak bisa bergerak. Qiao Mo dan Qin Yao mengerutkan kening, sementara Lin Bai tersenyum. Jangan khawatir, semuanya, kata Lin Bai sambil tersenyum. Aku sudah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Qiao Mo dan Qin Yao menatap Lin Bai dengan penuh semangat. Tetua Zhou bertanya dengan cemas, apakah Yang Mulia menemukan petunjuk? Cukup untuk menggulingkan Luo Chong. Lin Bai terkekeh,
Tentu saja, akan mudah untuk mengambil nyawa Luo Chong. Zhou tua menghela napas lega dan berkata, selama Luo Chong meninggal, kota Fengling akan aman. Apa rencanamu, Yang Mulia? Lin Bai berkata, tidak perlu bertanya lagi. Dalam 10 hari, kota Fengling akan damai. Zhou tua berulang kali menyetujui, sambil berkata, kalau begitu, selama kurang lebih 10 hari ini, silakan tinggal di kediaman keluarga Zhou. Yakinlah, selama keluarga Zhou masih ada, kau tidak akan terluka. Kalau begitu, kami akan merepotkanmu, Lin Bai setuju. Kenyataannya, Lin Bai tidak punya pilihan selain setuju, jika mereka tidak tinggal di kediaman keluarga Zhou, tidak akan ada tempat bagi mereka di kota Fengling yang luas ini. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Zhou tua bangkit untuk pamit. Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya kemudian berkumpul dan bertanya, Lin Bai, apakah kau benar-benar punya solusi? Atau kau hanya menipu tetua Zhou? Lin Bai menjawab, aku sudah punya rencana. Kalian semua kembali dan beristirahat. Paling lama setengah bulan, paling tidak sebulan, untuk meredakan kerusuhan di kota Fengling. Mendengar kata-kata Lin Bai yang penuh percaya diri, semua orang merasa lega dan kembali beristirahat serta memulihkan diri, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Setelah semua orang pergi, Lin Bai mengeluarkan token komunikasi Pangeran Chen dari kamarnya dan memasang susunan sihir. Kota Fengling terlalu jauh dari kota Qinglian, token komunikasi biasa tidak dapat menjangkau jarak itu, jadi dibutuhkan susunan sihir. Dengan bantuan susunan sihir tersebut, Lin Bai akhirnya menghubungi Pangeran Chen. Saudara Lin, bagaimana situasi di kota Fengling? Tanya Pangeran Che. N dengan cemas dari ujung token yang lain. Lin Bai menceritakan secara singkat pengalamannya sejak tiba di kota Fengling kepada Chu Junyao. Yang Mulia Pangeran Chen, setelah mendengar ini, melotot dan mengumpat, aku tidak pernah menyangka akan ada pengkhianat di divisi Zhaoxing. Sekte Dewa Darah punya rencana yang sangat hebat. Bao Heng ini pasti celaka, kata Lin Bai. Saudara Chen, kontakku denganmu kali ini bukan tentang berurusan dengan Bao Heng. Bao Heng pada dasarnya hanyalah tokoh kecil. Jika kerajaan Chu ingin membunuhnya, bahkan jika dia punya 9 nyawa, dia pasti celaka. Aku mengirim pesan ini untuk meminta saudara Chen melakukan sesuatu untukku. Jika ini dilakukan dengan baik, kota Fengling akan jatuh tanpa perlawanan. Di ujung lain token, Chu Junyao bertanya dengan penuh minat, ada apa? Ceritakan lebih detail, saudara Lin. Penguasa kota Fengling, Luo Chong, mendapat dukungan dari Sekte Wentian dan keluarga Chen di ibu kota. Sosok kuat yang tak bisa dibunuh maupun disentuh, yang membuat Chu Junyao pusing. Sekarang, Lin Bai ternyata punya cara untuk membuat kota Fengling jatuh tanpa perlawanan, yang tentu saja merupakan situasi yang paling diinginkan Chu Junyao. Bab 5235 Pertemuan dengan Keluarga Chen. Di rumah Tuan Kota Qinglian, Pangeran Chen, Chu Junyao, menyimpan token komunikasinya dengan Lin Bai. Secercah kesedihan tiba-tiba muncul di matanya, dan ia mendesah pelan. Ia memanggil ke arah pintu, Jiang Zhen, pergi dan undang para tetua keluarga Chen, Chen Yule, dan yang lainnya. Jiang Zhen, yang menunggu di luar, menjawab dan bergegas pergi. Tak lama kemudian, Jiang Zhen, memimpin para tetua keluarga Chen, Chen Yule, dan puluhan seniman bela diri dari semua tingkatan keluarga Chen, tiba di luar ruang belajar Pangeran Chen. Saat memasuki ruang belajar, dipimpin oleh para tetua keluarga Chen, para seniman bela diri keluarga Chen dengan hormat membungkuk, berkata, "Salam, Pangeran Chen." Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Kata Chu Junyao sambil tersenyum, muncul dari balik mejanya untuk menyambut mereka di aula samping. Para pelayan cantik menyiapkan teh, dan Chu Junyao mempersilakan para tetua keluarga Chen dan Chen Yule untuk duduk. Apakah Pangeran Chen memanggil kita untuk suatu urusan? Tanya tetua keluarga Chen sambil tersenyum. Chu Junyao duduk, ekspresinya dingin dan tegas, menatap keluar jendela, tampak tenggelam dalam pikirannya. Melihat ekspresi Chu Junyao, hati tetua keluarga Chen mencelos. Mungkinkah Yang Mulia Pangeran Chen menghadapi masalah pelik? Ia juga merasa bahwa masalah ini tak terpisahkan dari keluarga Chen. Setelah hening sejenak, Chu Junyao mengambil cangkir tehnya, menyesap sedikit, dan dengan tenang berkata, karena tidak ada kegiatan, saya sengaja ingin mengobrol dengan Anda, senior. Tetua keluarga Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sudah lama ingin memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Chen, tetapi Yang Mulia baru saja tiba di Kesu dan dibebani banyak hal sepele. Saya takut mengganggu urusan penting Yang Mulia, jadi saya ragu untuk datang. Situasi di Kesu rumit dan memang cukup sulit, jawab Chu Junyao. Tetua keluarga Chen dan Chu Junyao mengobrol santai, sementara Chen Yule duduk di samping, tidak berani menyela. Adapun seniman bela diri keluarga Chen lainnya,
mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini dan tentu saja tidak berani bicara. Setelah mengobrol sebentar, Chu Junyo tiba-tiba melihat keluar jendela lagi, tatapannya mengembara saat ia bertanya, aku ingat Chen Yun, bukankah dia juga di Kesu? Chen Yun, gumam tetua keluarga Chen, melirik Chen Yule di sampingnya. Chen Yun adalah adik perempuan ayah Chen Yule, bibinya. Ibu Chen Yule meninggal dunia di usia muda, dan Chen Yun membesarkannya seorang diri. Saat itu, Chen Yun adalah seorang wanita cantik yang terkenal di ibu kota, tidak hanya cerdas tetapi juga sangat cantik. Keluarga Chen berharap untuk menjodohkan Pangeran Chen dengan Chen Yun, dan Pangeran Chen bahkan menaruh hati padanya. Sayangnya, Luo Chong menyergap mereka dan menculik Chen Yun. Jika Chen Yun tidak menikahi Luo Chong, mungkin dia sudah menjadi permaisuri putri Chen hari ini. Mendengar Pangeran Chen menyebut Chen Yun, sedikit kewaspadaan muncul di wajah Chen Yule yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Tetua keluarga Chen terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, setelah Chen Yun menikah dengan Luo Chong bekerja keras dan memberikan banyak kontribusi bagi dinasti. Kemudian, ia menerima izin Kaisar Chu untuk menjadi penguasa kota Fengling di Kesu. Setelah itu, Chen Yun mengikuti suaminya, Luo Chong, ke Kesu. Mengapa Yang Mulia Chen tiba-tiba menyebut Chen Yun? Chu Junyo menghela napas, saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Tetua keluarga Chen menyadari bahwa Chu Junyo masih memiliki perasaan terhadap Chen Yun, jadi ia tersenyum getir, jika Luo Chong tidak muncul saat itu, Chen Yun sekarang akan menjadi permaisuri Chen. Chu Junyo bertanya, apakah dia baik-baik saja di Kesu? Tetua keluarga Chen tersenyum, dia baik-baik saja, sangat baik. Luo Chong dengan tekun mengelola kota Fengling dan sangat dicintai oleh para seniman bela diri di kota Fengling. Sebagai istri Luo Chong, Chen Yun tentu saja tidak diganggu oleh siapapun di kota Fengling. Beberapa waktu lalu, ketika kami tiba di Kesu, Chen Yule berbincang telepati dengan Chen Yun, mengatakan bahwa kami akan mengunjunginya setelah masalah Sekte Dewa Darah selesai. Chu Junyo mengerutkan kening, bertanya dengan tak percaya, dia baik-baik saja di kota Fengling. Kemudian, Chu Junyo mengamuk, berteriak, mata-mata intelijen terkutuk dari divisi Zhaoxing itu. Beraninya mereka mencoba membodohiku dengan informasi palsu. Aku akan mencabik-cabik mereka. Tetua keluarga Chen dan Chen Yule terkejut, menatap Chu Junyo dengan bingung. Saat Chu Junyo berbicara, tetua keluarga Chen dan Chen Yule tampaknya mengerti, sepertinya divisi Zhaoxing telah mengirimkan kabar tentang Chen Yun dari kota Fengling, yang menjelaskan ekspresi khawatir Chu Junyo hari ini. Tetua keluarga Chen bertanya, Yang Mulia, kabar apa yang dibawa para prajurit divisi Zhaoxing dari kota Fengling? Chu Junyo menjawab dengan dingin, tim agen rahasia divisi Zhaoxing melaporkan bahwa Luo Chong meninggalkan Chen Yun setelah merayunya, dan kultivasi serta meridian Chen Yun telah lumpuh. Dia dikurung di halaman bobrok di dalam rumah tuan kota, bertahan hidup dengan makanan anjing. Sebelum tetua keluarga Chen sempat bereaksi, Chen Yule, setelah mendengar ini, berkobar amarah, seluruh tubuhnya memancarkan amarah yang tak terkendali. Chu Junyo terkekeh, Yule, tidak perlu marah. Aku memanggilmu hari ini untuk menanyakan tentang Chen Yun. Mendengarmu mengatakan dia bahagia di kota Fengling, aku lega. Sepertinya tim agen rahasia divisi Zhaoxing melakukan kesalahan, mengirimkan informasi palsu. Wajah Chen Yule berubah marah, giginya terkatup rapat, menatap tetua keluarga Chen di sampingnya. Ekspresi tetua keluarga Chen sama muramnya, matanya melirik ke sekeliling. Divisi Zhaoxing mengirimkan informasi palsu. Aturan divisi Zhaoxing sangat ketat. Jika mereka tidak memiliki bukti yang kuat, bagaimana mungkin mereka berani menyampaikan berita itu kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Karena berita itu sudah sampai ke telinga Yang Mulia Pangeran Chen, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa divisi Zhaoxing benar-benar yakin bahwa situasi Chen Yun sedang genting. Adapun para tetua keluarga Chen dan Chen Yule, mereka memang menghubungi Chen Yun ketika tiba di Kesu, tetapi Chen Yun mengatakan dalam pesan telepati bahwa ia baik-baik saja dan berpesan kepada Chen Yule untuk tidak khawatir dan melayani Yang Mulia Pangeran Chen dengan baik. Kemudian, Chen Yule berkata bahwa ia akan mengunjungi kota Fengling setelah menyelesaikan urusan Sekte Dewa Darah. Tetua keluarga Chen bertanya dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, apakah pesan-pesan ini datang dari divisi Zhaoxing? Chu Junyo mengangguk dan berkata, ya, kami baru menerima berita itu hari ini, tetapi tampaknya itu tidak benar. Kalian berdua tidak perlu terlalu memikirkannya. Chen Yule tak kuasa lagi menahan amarahnya dan berkata dingin, institusi macam apa divisi Zhaoxing itu? Sejak berdirinya kerajaan Chu, divisi Zhaoxing telah menangani puluhan ribu kasus setiap tahun. Kalau mereka tidak punya bukti kuat, beraninya mereka melaporkan informasi begitu saja. Luo Chong, beraninya kau memperlakukan bibiku seperti ini.
Aku pasti akan mencabik-cabikmu dengan 5 kuda. Yang mulia, Yule pamit. Setelah berkata begitu, Chen Yule menghunus pedangnya dan bergegas keluar dari ruang kerja. Tetua keluarga Chen memanggil 2 kali, tetapi Chen Yule tidak berhenti. Kemudian, tetua keluarga Chen buru-buru berkata, Yang mulia, orang tua ini juga pamit. Setelah berkata begitu, tetua keluarga Chen juga memimpin para pendekar keluarga Chen lainnya dan bergegas pergi. Melihat sosok-sosok yang pergi, senyum perlahan muncul di wajah cucunya. Namun, senyum itu membeku, dan secerca penyesalan dan kesedihan muncul di matanya. Dia diam-diam mengeluarkan sebotol anggur dari sakunya, memandangi dedaunan yang berguguran di luar jendela. Dalam keadaan linglung, ia seakan kembali ke sore hari saat bertemu Chen Yun tahun itu. Desahan panjang keluar dari mulut cucunya.